Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Allah, Allahu Akbar, Allah. Lihat dia ini datang begini. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Baik teman-teman, itu sekilas cuplikan video dari channel Harry Pras. Insyaallah teman-teman tahu channel ini, beliau sering mereaksikan video-video yang berkaitan dengan Islam teman-teman. Nah teman-teman, kenapa saya mereaksikan video ini? Sebenarnya video reaksian saya berkaitan dengan guru sekumpul yang mengatakan kuburan Rasulullah goyang-goyang ketika beliau datang ya menziarahi kuburan Rasulullah. Sudah pernah saya reaksikan di video ini. Namun teman-teman, saya melihat di sini reaksi Bang Harry Pras ketika mendengar ada seorang yang begitu tega mengatakan yaitu makam Rasulullah bergetar atau bergoyang karena kedatangannya. Ini yang membuat saya tertarik untuk mereaksinya teman-teman. Karena saya di sini melihat ekspresi Bang Harry Pras ya bercampur baur teman-teman. Seolah-olah merasa tidak percaya kok ada orang seperti ini ya berbuat setega itu terhadap ya kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teman-teman. Nah, baik teman-teman, coba kita lihat videonya secara lengkap, yaitu kita perhatikan teman-teman reaksi dari Bang Harry Pras. Kemudian coba teman-teman rasakan ya apakah sama perasaan teman-teman kita dengan apa yang dirasakan oleh Bang Harry Pras ini ketika ya seolah-olah ada yang merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, ini dia videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya memiliki pembahasan yang sangat berbahaya. Kalau menurut saya pribadi ini berbahaya, dan menurut beberapa ulama ini juga berbahaya. Kenapa? Di sini saya menonton suatu video yang di dalamnya ada khurafat yang sangat berbahaya yang disampaikan oleh salah satu tokoh dan diwalikan oleh pengikutnya. Pengikutnya. Itu pernyataan dari guru sekumpul. Guru sekumpul teman-teman. Ya, di mana guru sekumpul ini memberikan pernyataan bahwa dia datang ke makamnya Nabi Muhammad SAW dan melihat makam Nabi Muhammad, jenazahnya Nabi Muhammad bergejolak katanya. Ya, terus setelah itu jenazahnya Nabi Muhammad bangkit dari kubur dan menuju kepada guru sekumpul dan memeluknya. Jadi guru sekumpul ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad layaknya zombie gitu. Bangkit dari kematian. Na'udzubillahi min dzalik. Ini suatu yang sangat bahaya. Entah itu khurafat yang dia sampaikan di dalam dunia nyata atau secara sadar, ataupun memang dia menyatakannya di saat dia bermimpi. Baik bermimpi ataupun nyata, ini sama-sama tidak dapat dibenarkan kalau menurut saya pribadi. Karena apa? Bayangkan Nabi Muhammad dinyatakan Allahu Akbar. Coba kita langsung reaction seperti apa videonya. Masuk, begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Kita yang masuk. pertama itu dindingnya hijau. Hijau teman-teman. Dibuka dinding hijau, kuning. Hijau kuning. Buka dinding kuning, putih. Oh, buka dinding putih. Saya kira hijau, kuning, merah gitu. Jadi reggae nanti. Nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ini dia. nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Allahu Akbar. Allah. Lihat dia ini datang begini. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah, bayangkan ya Allah, bayangkan. Teman-teman, kita lihat reaksi di sini dari Bang Harry Pras begitu terkejut teman-teman, dan seolah-olah tidak percaya kok ada orang yang berkata seperti ini, yaitu membuat cerita-cerita dusta teman-teman, membuat khurafat teman-teman, apalagi ini mengatasnamakan Rasulullah keluar dari kuburannya, kemudian menyebut kuburan Rasul ini bergoyang teman-teman. Sampai-sampai Bang Harry Pras memberikan perumpamaan kepada guru sekumpul, berarti guru sekumpul ini menganggap Rasulullah ini layaknya zombie yang keluar dari kuburannya. Teman-teman, ini luar biasa memang teman-teman. Jika dibayangkan teman-teman, tidak sampai pikir teman-teman ada orang berkata bahwa kuburan Rasulullah sampai bergoyang ketika dia datang menziarahi kuburan Rasulullah. Semulia apakah kita teman-teman dibandingkan dengan para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian istri-istri Rasulullah, kemudian anak-anaknya Rasulullah. Ya, diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah meninggal, Fatimah begitu bersedih teman-teman dengan meninggalnya Rasulullah.
Nah, apakah Fatimah atau istri-istri Rasulullah, para sahabat Nabi ketika berziarah kubur, ya, pernahkah terjadi sebagaimana apa yang diceritakan oleh guru sekumpul ini, yaitu kuburan Rasulullah bergetar, kemudian Rasulullah keluar dari kuburannya, teman-teman. Luar biasa, teman-teman. Coba kita lanjutkan videonya. Nabi Muhammad katanya gini-gini mayatnya. Allahu Akbar. Ya Allah, bagaimana mungkin kita harus diam melihat sikap seperti ini? Rasulullah dianggap apa? Ya Allah. Allahu Akbar. Coba lanjut, gimana lagi? Ya, bergerak. Allah. Keluar Nabi Muhammad, Masya Allah. Keluar. Nabi Muhammad keluar dari kuburan, bangkit dari kuburan. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah, saya tidak bisa berkata apa-apa mendengar video seperti ini, mendengar ucapan seperti ini. Dan ini dibenarkan, banyak yang membenarkan. Ini khurafat, ini berbahaya, ya. Terus terang, ketika tadi saya melihat tangannya yang gini-gini, nah, itu mayatnya Nabi Muhammad katanya, teman-teman. Ya, itu katanya jenazahnya Nabi Muhammad tuh yang gini-gini tuh. Ya, Masya Allah. Betapa teganya membuat khurafat seperti ini. Ya, kok sampai hati gitu, ya. Terlihat, teman-teman, Bang Heri di sini seperti mau menangis, teman-teman, karena tidak menyangka ada seorang yang begitu sangat merendahkan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dengan membuat sebuah cerita-cerita yang betul-betul khurafat, teman-teman, betul-betul dongeng, teman-teman. Ini Rasulullah loh, ya, seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, ya, manusia termulia di muka bumi ini dibandingkan dengan seluruh para nabi dan rasul, dan dibandingkan dengan seluruh manusia permulaan sampai yang akhir nanti di hari kiamat. Tetap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih mulia, teman-teman. Namun yang mengherankan, ada orang yang membuat cerita-cerita seperti ini, teman-teman, dalam rangka menaikkan, ya, derajatnya di hadapan manusia agar dianggap wow, agar dianggap lebih oleh pengikutnya, teman-teman. Dan yang menjadi korban dan yang menjadi kasihan di sini adalah orang-orang awam, teman-teman. Orang-orang awam yang tidak tahu menahu tentang hal ini, yang mudah percaya, teman-teman. Ya Allah, astagfirullah. Baik, teman-teman, kita lanjutkan lagi videonya. Apakah ini patut kita benarkan, teman-teman? Coba kita ulang sekali lagi. Kira-kira bagaimana kondisi hati kalian ketika mendengar pernyataan seperti ini? Masuk. Begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita nanya. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begitu. Ya Allah. Lihat, saya ini datang begini nih. Allahu Akbar. Bergerak. Keluar Rasulullah dari makam. Astagfirullahaladzim. Perkataan seperti ini saya deg-degan, ya, Perkataan seperti ini, meskipun itu secara real, jangankan real, mimpi pun tidak dibenarkan. Rasulullah begitu hina bangkit dari kubur. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Bangkit dari kubur hanya untuk menemui guru sekumpul ini. Sebegitu mulianya guru sekumpul ini. Lebih mulia mana daripada cucu-cucunya Rasulullah? Cucunya yang dahulu maksud saya, yaitu Hasan dan Husain. Tidak pernah Hasan dan Husain ketika ziarah ke makamnya Nabi Muhammad, tiba-tiba Nabi Muhammad bangkit dari kubur memeluk. Allahu Akbar. Ketika Siti Fatimah ziarah kubur kepada makamnya Nabi Muhammad, gak pernah Nabi Muhammad bangkit dari kubur. Ya Allah. Ya Allah, teman-teman. Dengan jelas tadi Bang Heri Plus mengatakan, ya, sebegitu hinakah Rasulullah, yaitu digambarkan kuburannya bergoyang-goyang, kemudian keluar dari kuburannya hanya demi menemui guru sekumpul.
Lalu bandingannya dengan ya sahabat-sahabat Nabi dibanding kita yang akhir zaman ini seperti apa teman-teman? Kemudian perbandingan kita dibanding istri-istri Rasulullah yang begitu beliau cintai, dan begitu istri-istri Rasulullah juga mencintai beliau, bandingannya dengan kita ini apa teman-teman? Kok tega-teganya kita membuat sebuah khurafat, yaitu merendahkan Rasulullah, menistakan Rasulullah demi sebuah mendapatkan kepercayaan dari umat, demi dianggap seorang wali, demi dianggap wow, demi dianggap memiliki ilmu yang luar biasa. Kasihan umat teman-teman diperbuat seperti ini teman-teman. Sampai kapan umat akan didongengkan seperti ini teman-teman? Ya Allah, dan ini memang dibenarkan oleh ya pengikut-pengikutnya teman-teman. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Kita lanjutkan teman-teman videonya. Dan di sini ditekankan lagi oleh muridnya Guru Sekumpul bahwa memang kejadiannya itu terjadi. Coba kita simak videonya. Cocok aja pas dia sama Dina. Tuh. Guru Sekumpul. Presiden, aku presiden. Dia sama Dina. Maka dicium oleh Nabi Muhammad pintu Allah. Begitu kita sampai permission Rasulullah begini. Lihat dia ini datang begini. Allah. Bergerak keluar. Wah dia harap guru kan harap Nabi kan. Jadi dicium pintu Allah. Kamu kada menjalani jalan itu. Kamu kada menjalani, jadi kada tahu. Kada menjalani. Tarekat tasawuf. Kenapa tadi Rasulullah tidak mencium pintu Guru Sekumpul? Allahu Akbar. Seberapa besar cintanya Guru Sekumpul ini kepada Nabi Muhammad. Allah. Tidak usah berbicara cinta ya Allah. Ini khurafat ini. Khurafat yang sangat luar biasa ini. Kalau menurut saya pribadi ini khurafat tidak dapat dibenarkan. Saya sebagai orang muslim, saya sebagai pengikut Nabi Muhammad, saya juga cinta kepada Nabi Muhammad. Tetapi tidak perlu seperti ini untuk menyatakan kita itu dekat kepada Allah. Tidak perlu seperti ini untuk menyatakan kita itu cinta kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai menyatakan Nabi Muhammad bangkit dari kubur untuk menemui, untuk mencium lututnya. Masya Allah. Ya Allah, ini bohong ini dusta kalau menurut saya pribadi. Seorang nabi, utusan Allah, terus mencium lututnya umat zaman akhir. Allahu Akbar. Bagaimana mungkin ada faham-faham seperti ini? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi kepada umat akhir zaman? Saya sedih ya. Kalau saya melihat atau mendengar pernyataan seperti ini tuh saya sedih. Mendongeng dengan seenaknya. Betul teman-teman, ini sudah menjurus kepada penghinaan, penistaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat teman-teman, Nabi Muhammad itu selain Nabi, dia juga adalah seorang Rasul. Kemudian manusia termulia dibandingkan seluruh manusia yang lain, baik di awal maupun di akhir, dibandingkan dengan seluruh para Nabi dan para Rasul yang lainnya. Teman-teman, lalu bagaimana mungkin kita akan mengatakan seorang yang begitu dimuliakan, kekasih Allah Azza wa Jalla, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita sebut kuburannya bergoyang, kemudian keluar dari kuburannya menemui Guru Sekumpul, kemudian lututnya dicium teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan sesuatu. Jangankan membayangkan Rasulullah mencium ya lutut Guru Sekumpul. Ibu kalian teman-teman, kira-kira tegakah kalian melihat ibu kalian yang kalian cintai, yang melahirkan kalian, yang mendidik kalian, yang memelihara kalian dari kalian kecil sampai dewasa, kemudian mencium lutut Guru Sekumpul atau mencium lutut manusia yang lain? Tegakah kalian melihat atau mendengar hal seperti ini? Atau tidak usah membayangkan orang tua, coba kita bayangkan ya seperti sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar misalnya. Abu Bakar yang dijamin masuk surga, Umar dijamin masuk surga, ya, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Seandainya misalkan bertemu dengan Guru Sekumpul Abu Bakar, kemudian Abu Bakar mencium lutut Guru Sekumpul, coba antum bayangkan, ya, masuk tidak di hati antum, masuk tidak di perasaan antum, masuk tidak di bayangan antum? Apakah mungkin Abu Bakar akan menghinakan diri ya dengan mencium lutut Guru Sekumpul? Itu baru sahabat Nabi, itu baru orang tua kita. Lalu bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang begitu mulia ya di sisi Allah Azza wa Jalla? Ya Allah, teman-teman, semoga ini menjadi ya pembelajaran besar bagi kita untuk selalu berhati-hati ketika menjadikan seorang sebagai rujukan atau menjadikan ya guru dalam urusan agama kita, teman-teman. Ini berbahaya, teman-teman. Ya, namun di sini saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla
Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni segala dosa ya dari guru Zaini, dari guru sekumpul atas apa yang pernah dia buat selama hidupnya. Karena teman-teman, kita sama muslim tentu ya diperintahkan untuk saling mendoakan teman-teman. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni segala dosa-dosa kita semua teman-teman. Siapapun antum semua menyaksikan video ini, baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal, semoga Allah Azza wa Jalla ampuni kita semua. Wabil khusus yaitu guru sekumpul ya, dan seluruh pengikutnya, murid-muridnya yang mempercayai hal tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah semua. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita semua. Barakallahu fikum. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.